Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oh iya, perkenalkan nama saya Rita Septiani dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Agung Titayasa angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai energi kinetik dan energi potensial. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan untuk teman-teman mengisi link presensi yang sudah di-share di WhatsApp grup kelas masing-masing. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, pernah nggak sih teman-teman melihat roller coaster? Kira-kira mengapa ya pada roller coaster itu bisa bergerak, padahal di roller coaster itu tidak mempunyai mesin? Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak nih? Kalau nggak ada yang tahu, penasaran nggak nih kenapa jawabannya? Kalau pada penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Let's check it out. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu energi kinetik dan energi potensial? Lalu, bagaimana sih penerapan dari masing-masing energi tersebut? Sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi pada kali ini, teman-teman diharapkan yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan pengertian energi kinetik dan energi potensial. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan penerapan dari energi kinetik dan potensial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung persamaan energi kinetik dan potensial. Baiklah teman-teman, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang energi kinetik. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Berdasarkan hukum Newton, F sama dengan M dikali A dan pada gerak lurus berubah beraturan untuk kecepatan awal sama dengan 0, V0 sama dengan 0. Maka V kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S sehingga besar usaha adalah W sama dengan M dikali A dikali V kuadrat per 2 kali A. W sama dengan setengah M dikali V kuadrat. W adalah usaha yang diperlukan oleh gaya F untuk mengubah kecepatan benda. Besarnya usaha ini sama dengan energi kinetik yang dimiliki benda saat kecepatan V. Dengan demikian, energi kinetik dapat dinyatakan EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik satuannya Joule, M adalah massa satuannya kilogram, V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Jika sebuah benda bermassa M bergerak dengan kecepatan V1 saat kedudukan benda di A bekerja gaya tetap F searah dengan geraknya. Setelah T detik, kedudukan benda di B sejauh S dari A dan kecepatan benda berubah menjadi V2, maka besar usaha yang dilakukan adalah W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurangi setengah M dikali V1 kuadrat, di mana setengah M dikali V2 kuadrat atau EK2 adalah energi kinetik saat kedudukan benda di B. Sedangkan setengah M dikali V1 kuadrat atau EK1 adalah energi kinetik benda pada saat kedudukan masih di A. Dari persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan EK2 dikurangi EK1 karena EK2 dikurangi EK1 adalah perubahan energi kinetik benda selama gaya F bekerja, maka dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan delta EK.
Pembahasan yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena keadaan atau kedudukannya. Energi potensial terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Contoh dari energi potensial gravitasi adalah antara apel dan bumi. Gaya yang bekerja dalam sistem adalah gaya gravitasi bumi. Jika percepatan gravitasi G, maka untuk mengangkat benda tersebut diperlukan gaya luas sebesar F sama dengan W sama dengan M dikali G. Usaha yang diperlukan F untuk mengangkat benda ke atas dinyatakan positif sampai ketinggian H adalah WF sama dengan F dikali delta Y sama dengan M dikali G dikali Y2 dikurangi Y1. WF sama dengan M dikali G dikali H. Jika gaya F dihilangkan, benda tersebut jatuh kembali ke tanah. Usaha yang dilakukan oleh W sebesar nilai negatif menyatakan ke arah bawah. WW sama dengan F dikali delta Y sama dengan M dikali G dikali Y1 dikurangi Y2 sama dengan negatif M dikali G dikali Y2 dikurangi Y1. WW sama dengan negatif M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial gravitasi satuannya Joule, G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, M adalah massa benda satuannya kilogram, H adalah ketinggian benda dari acuan tanah M. Semakin tinggi kedudukan benda dari tanah, maka semakin besar energi potensial. Energi potensial gravitasi dapat dinyatakan sebagai berikut. EP sama dengan M dikali G dikali H. Apabila sebuah benda bermassa M, mula-mula berada di titik A pada ketinggian H1 dari bidang acuan. Jika benda dilepaskan, akan bergerak vertikal ke bawah karena gaya beratnya. Untuk mencapai titik B dengan ketinggian H2 dikali H2 dikurangi H1, gaya berat benda melakukan usaha sebesar W sama dengan negatif M dikali G dikali H2 dikurangi M dikali G dikali H1. W sama dengan negatif EP2 dikurangi EP1. W sama dengan negatif delta EP, di mana M dikali G dikali H1 adalah energi potensial gravitasi pada saat kedudukan di A, satuannya Joule, sedangkan M dikali G dikali H2 adalah energi potensial gravitasi pada saat kedudukan di B, satuannya Joule. Ketika pegas ditekan atau ditarik menggunakan tangan, maka tangan memberi gaya pada pegas. Misalnya, sebesar Fp hingga pegas merenggang atau tertekan sejauh X pada gaya Fp sebanding dengan X, sehingga dapat ditulis Fp sama dengan K dikali X, di mana Fp sama dengan gaya yang diberikan pada pegas satuannya Newton, X adalah perubahan panjang pegas satuannya meter, K sama dengan konstanta gaya pegas. Konstanta gaya pegas merupakan ukuran kekakuan pegas. Jadi, masing-masing pegas memiliki K tersendiri. Sementara pegas tertekan, pegas memberikan gaya berlawanan dengan arah berlawanan, yaitu sebesar Fr sama dengan negatif K kali X, di mana Fr sama dengan gaya tekanan satuannya Newton. Gaya ini biasa disebut dengan gaya pemulihan, yang memberi gaya berlawanan dengan arah perpindahan hingga diberi tanda negatif. Rumus energi potensial pegas yaitu EP sama dengan W sama dengan Fp dikali X sama dengan setengah K dikali X dikali X, atau EP sama dengan setengah K dikali X kuadrat.
Pada awal pembelajaran, teman-teman sudah melihat beberapa gambar mengenai roller coaster kan? Nah, apa sih hubungan materi energi kinetik dan energi potensial dengan bergeraknya roller coaster? Oke teman-teman, jadi roller coaster merupakan salah satu penerapan konsep dari energi kinetik dan energi potensial. Roller coaster bergerak karena mempunyai dua energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Pada roller coaster, energi kinetik maksimum di titik terendah tersebut digunakan untuk melempar ke atas. Setelah sampai di bukit dan berhenti, energi kinetik menjadi nol dan berubah menjadi energi potensial kembali, sebesar energi potensial semula, dan seterusnya dapat melanjutkan perjalanan ke lembah dan bukit berikutnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita membahas aplikasi atau penerapan dari energi kinetik dan energi potensial. Apakah teman-teman tahu apa aplikasi atau penerapan dari energi kinetik dan energi potensial? Ya, betul. Salah satunya yaitu roller coaster yang sudah dijelaskan tadi. Contoh penerapan yang lainnya yaitu sebagai berikut. 1. Orang yang sedang memanah. Orang yang sedang memanah, anak panah akan mencapai sasaran karena mendapat energi dari pemanah. Busur yang terentang memiliki energi potensial. Tapi ketika anak panah dilepaskan, energi potensial tersebut berubah menjadi energi kinetik. Contoh penerapan yang kedua yaitu pistol mainan. Anak panah mainan ditekan pada pegas dalam pistol hingga pegas tertekan sejauh X. Akibatnya, pegas menyimpan energi potensial pegas. Kecepatan anak panah menjadi nol jika peletuk dibuka hingga pegas merenggang, sehingga energi potensial pegas dipindahkan pada anak panah dan diubah menjadi energi kinetik. Maka anak panah melesat dengan kecepatan. Oke teman-teman, di sini ada contoh soal, yaitu sebuah peluru dengan massa 4 gram ditembakkan pada pohon yang besar. Pada saat peluru menyentuh pohon, kecepatannya 100 meter per sekon. Jika gaya gesekan saat peluru menembus pohon dianggap tetap sebesar 100 Newton, berapa kedalaman lubang pada pohon yang tertembus oleh peluru? Penyelesaian pada soal nomor 1 yaitu jika diketahui M sama dengan 4 gram sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 kilogram. F sama dengan 100 Newton, V2 sama dengan 100 meter per sekon. Ditanya S. Jawab, misalkan peluru menembus pohon di A dan berhenti di B. Saat berhenti kecepatan peluru V2 sama dengan 0, maka WAB sama dengan setengah kali M dikali V2 kuadrat dikurangi setengah dikali M dikali V1 kuadrat. Negatif Fs sama dengan setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. S sama dengan M dikali V2 kuadrat dikurangi F1 kuadrat per min 2F sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0 dikurangi 100 pangkat 2 per min 2 kali 100 sama dengan min 40 per min 200 sama dengan 0,2 M sama dengan 20 cm. Jadi, kedalaman lubang pada pohon yang tertembus oleh peluru adalah 0,2 meter atau 20 cm. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu silakan teman-teman kerjakan beberapa latihan soal tersebut. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan jujur ya. Adapun batas pengumpulannya yaitu sebelum pertemuan yang akan datang. Dikumpulkan ke email saya. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui grup WhatsApp. Selamat mengerjakan teman-teman, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain hari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.